Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi kawan-kawan, atau selamat siang, atau selamat malam. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pengenalan mata kuliah kita. Kalau sebelumnya pengenalannya mungkin lebih ke silabus dan peraturan kelas termasuk tugas akhir. Kalau untuk hari ini di pertemuan berikutnya pertemuan kedua kita membahas tentang judul mata kuliahnya dan sebenarnya apa sih yang akan dipelajari dalam mata kuliah tersebut. Langsung saja untuk tahap pertama mungkin agak sedikit refreshing dan mengingat materi-materi sebelumnya mengenai filologi. Sebenarnya ketika kawan-kawan dihadapkan dengan sebuah naskah atau manuskrip, tiba-tiba ada orang memberikan manuskrip, apa tindakan kawan-kawan sebenarnya? Apa tindakan yang harus dilakukan? Kira-kira apa? Nanti bisa kita diskusikan dalam grup. Nah, apapun tindakan kawan-kawan, yang pasti setelah belajar filologi seharusnya kawan-kawan sedikit paham lah apa yang harus dilakukan, dan yang pasti bukan menganggap manuskrip atau naskah itu sebagai benda yang asing atau benda yang ya tidak penting. Nah, apapun tindakan tersebut, yang pasti kawan-kawan harus menggambarkan bagaimana seorang mahasiswa bertindak ketika dihadapkan sebuah naskah. Oke, karena mata kuliah kita tentang telah naskah, kita lanjut. Telaah itu seperti apa? Menurut KBBI, telaah itu adalah menyelidiki, mengkaji atau kajian, pemeriksaan atau memeriksa, dan penelitian. Jadi inti menelaah, kalau kita membahas tentang kata telaah atau menelaah, artinya meneliti dan membahas atau mengkaji naskah. Kalau kita bahas tentang telaah naskah. Jadi kalau disimpulkan, telaah naskah dalam kajian filologi yaitu ilmu yang mempelajari atau hal yang dipelajari tentang seluk-beluk pernaskahan seperti inventarisasi naskah, mengecek kondisi naskah, sejarah naskah, isi teks, dan sebagainya. Jadi fisik naskah plus isinya itu dikaji dalam atau dibahas dalam telaah naskah. Jadi bukan hanya teks melulu, tapi fisik naskah juga bisa dijadikan media untuk diteliti atau ditelaah, sama halnya dengan isi teksnya. Itu adalah pengertian telaah naskah. Kemudian sebenarnya naskahnya seperti apa ya, kita mungkin pernah saya kenalkan ke kawan-kawan seperti apa naskah atau manuskrip yang dimaksud atau yang dibahas dalam ilmu filologi. Yang pasti bukan naskah cetak, naskahnya adalah naskah tulisan tangan. Deskripsi tulisan tangannya seperti ini ya, seperti halnya kawan-kawan membandingkan antara tulisan cetak atau tulisan yang ada di buku yang dicetak dan diterbitkan dan tulisan tangan kawan-kawan sendiri. Pasti setiap orang memiliki karakter tulisan masing-masing, ada yang bagus dan enak dibaca dan sebagainya, ada yang seperti cakar ayam dan sebagainya, akan tampak dalam kalau zaman dulu dan dipelajari pada zaman sekarang. Berarti naskah yang bisa dibaca atau tidak dibaca, atau tidak bisa dibaca atau sulit dibaca, banyak sekali hal yang ditemukan dalam mengkaji ilmu filologi. Kemudian naskah kuno menurut kajian filologi seperti apa sih? Mungkin kawan-kawan sudah biasa mendengar ini, tapi saya akan ingatkan kembali. Dalam bahasa Inggris, naskah dikenal dengan istilah manuskrip. Kemudian dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah handschrift. Arti keduanya sama, yaitu tulisan tangan. Jadi lagi-lagi, kalau bukan tulisan tangan, belum bisa disebut sebagai naskah. Jadi prinsip pertamanya harus dipegang erat ya. Jangan sampai saya mengulang lagi untuk pengertian naskah, atau kawan-kawan bingung dengan pengertian naskah dalam ilmu filologi. Nah, bagaimana dengan kitab kuning? Apakah termasuk manuskrip?
Kalau dilihat dari gambar ini, kalau memang pertanyaan adalah kitab kuning yang ada di gambar ini kira-kira tulisan tangan atau bukan? Kalau memang tulisan tangan bisa disebut sebagai naskah, atau kalau bukan tulisan tangan kira-kira bisa disebut sebagai naskah? Nah, silahkan dijawab. Kemudian Al-Quran dari kulit binatang seperti gambar di bawah ini termasuk manuskrip atau tidak? Kalau dilihat dari gambarnya atau karakter hurufnya, menurut kawan-kawan ini tulisan tangan atau bukan? Nah, silakan dijawab. Kemudian bagaimana dengan prasasti? Di semester 1 sudah sering saya informasikan, sering saya bahas seperti apa prasasti, seperti apa manuskrip. Nah, ini menurut kawan-kawan termasuk filologi atau bukan? Nah, ketika kita bicara tentang arkeologi dan filologi, yang kita bahas di batu ini atau bahas di gambar ini, yaitu batu yang ada tulisan. Nah, ini masuk dalam kajian arkeologi atau ilmu kepurbakalaan, dan di arkeologi fokusnya yang pasti benda-benda dengan fisik atau materi yang lebih keras dibandingkan dengan manuskrip. Jadi kalau pertanyaan adalah apakah prasasti termasuk dengan manuskrip, jawabannya adalah, nah kawan-kawan bisa jawab. Kemudian fokus kita adalah filologi karena kita tidak belajar arkeologi. Jadi filologi adalah ilmu tentang naskah kuno atau lebih tepatnya manuskrip, ilmu tentang manuskrip. Sebenarnya apa sih hubungan antara filologi dengan telaah naskah? Jadi yang pasti hubungan sangat erat sekali. Jadi hasil penelitian filologi, ketika kita meneliti penelitian filologi, yang hasil akhir yang biasanya dihasilkan atau hasil akhir yang biasanya akan muncul adalah hasil suntingan teks atau hasil transliterasi atau hasil alih aksara dari aksara yang tidak diketahui seperti Arab Melayu ke aksara Latin yang biasa diketahui oleh masyarakat. Nah, ketika sudah dihasilkan transliterasi tersebut, nah tahap selanjutnya bagi kawan-kawan atau bagi masyarakat bisa menelaah isinya seperti teks biasanya, seperti kawan-kawan baca novel misalnya Hikayat Indra Putra atau Hikayat Sri Rama atau Hikayat Bayan Budiman. Nah, ketika kawan-kawan membaca teks tersebut yang sudah ditransliterasi dalam aksara Latin, nah kawan-kawan bisa menganalisis isinya, mungkin pesan moral yang ada di dalamnya, kemudian nilai-nilai agama yang ada di dalamnya, kemudian struktur-struktur teksnya dan sebagainya. Itu adalah aktivitas analisis, telaah, dan teliti. Jadi yang pasti kalau kita bicara tentang filologi, kemudian hubungannya ada atau tidak dengan telaah naskah, yang pasti ada ya, karena hasil dari pekerjaan seorang filolog atau hasil penelitian filologi nantinya akan menghasilkan suntingan teks. Selanjutnya masyarakat bisa melakukan telaah naskah atau telaah isinya. Nah, ini ilustrasinya. Jadi naskah yang biasanya kita temukan di lapangan itu masih tulisannya masih kasar seperti ini ya, karena tulisan tangan. Setelah itu ada seorang filolog yang mencoba untuk mentransliterasikan dan mengkritisi isi dari teksnya, dan hasil dari transliterasi silahkan kalau ingin dipakai untuk penelitian biasanya bisa dipakai untuk analisis isi, penelitian sastra misalnya, perbandingan teks dan sebagainya. Jadi ini adalah aktivitas dari telaahnya. Jadi fisik naskah yang masih mentah kemudian ditransliterasikan oleh seorang filolog, kemudian tugas filolog bisa dilanjutkan atau bisa berhenti, atau masyarakat bisa memanfaatkan kerja seorang filolog, yaitu menggunakan teks hasil transliterasi dipakai untuk penelitian yang diinginkan. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.